Anda keliru bisa salah. Ambil airnya. Setelah itu, kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah, sekarang perhatikan. Apa batasan wajah itu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya. Kita lihat. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah. Bagian depan, tampak depan di sini. Sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul. Termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya. Sampai ke dagu. Kalau yang ada jenggotnya, kita sampai di selai begini. Nanti satu kali, tidak usah ngambil air lagi. Ya, nanti saya contohkan. Saya ulang ya. Bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini. Sampai ke tampak wajah depan. Sini. Sampai ke bagian bawah telinga di sini. Sampai ke dagu di sini. Yang ada jenggotnya sekalian di selai. Paham sampai sini? Baik. Saya praktekkan ya. Bismillah. Ambil airnya. Anda tumpahkan. Sekarang perhatikan cara menumpahkannya ya. Bisa bermacam-macam, tapi poinnya ada dua hal yang harus Anda ketahui. Ini ditumpahkan, ya. Saat ditumpahkan begini, yang jadi telunjuk, itu bisa membersihkan sudut-sudut mata. Ya, jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan, yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga insya Allah ketika Anda berwudu seperti ini, kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, di Anda masukkan begini, Anda basuh, telunjuknya mulai menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu, jempol membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air. Tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian, ini. Ya. Dan selesai. Ambil lagi. Kita tumpahkan. Seperti ini. Ya. Selesai. Jelas? Baik, 2-3 kali. Maksud 2-3 kali itu begini, tidak harus Anda sampai 3 kali. Kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, Anda bisa cukupkan. Ya, kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap. Tumpahkan, basuh, turunkan. Sampai 3 kali sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini, ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita. Dan itu yang akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Baik, yang ketiga, ini Anda diperkenankan untuk membasuh kepala, mengusap kepala setelah airnya ditumpahkan. Misal Anda ambil airnya, Anda tumpahkan begini, dan Anda usap dari depan sampai belakang, seluruhan kepala. Jelas? Ya, nanti setelah itu, kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sambil telinganya kemudian sekaligus ya dibersihkan. Jadi tidak mengambil air lagi. Kalau hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Anda ambil begini, tumpahkan, bersihkan kepala sampai ke sini, kemudian baru ke telinga di sini. Ya. Baik. Jadi lihat membersihkan telinga ya, yang telunjuk ini bagian di dalam di sini. Yang jempol bagian belakang sini. Jadi begitu Anda usap sini, kembalikan ke sini, kemudian ke telinga di sini. Ya, jelas di sini? Paham ya? Baik. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan Anda boleh membasuh, ya, atau mengusap bagian kepala, kemudian mengambil air lagi untuk basuh telinga. Itu ada hadisnya. Jadi untuk basuh telinga ini sifatnya fleksibel, bisa langsung dari kepala kemudian ke telinga. Bisa langsung kepala dulu, ambil air untuk telinga. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, ini yang unik. Kenapa menggunakan huruf ba? Karena tidak setiap orang ya, punya potensi bisa menyapu, mengusap semua kepalanya. Mungkin ada orang yang, mohon maaf, ada luka sebagian di kepalanya. Ada ikhwan yang kena luka misalnya kan, nggak bisa diusap semua. Bagaimana caranya?
maka fungsi ba di sini adalah fungsi yang kedua, namanya at-tab'id ma tahdid. Ya, membasuh sebagian dari kepala itu, tapi ada batasnya. Sampai ubun-ubun sini. Jadi kalau Anda sedang ada persoalan, kemudian tidak membasuh, tidak bisa mengusap secara keseluruhan, Anda boleh mengusap sebagian dari kepala, batasnya di ubun-ubun di sini. Ya. Dan Masya Allah, ini juga bagian dari kemudahan untuk akhwat sedikit. Ada yang sedang berkerudung, berhijab, tidak bisa misalnya membuka di tengah-tengah kebanyakan orang, misal sebagian tertentunya, ini boleh, Anda tidak usah lepas jilbabnya. Ya, Anda ambil airnya, tumpahkan, misalnya di sini aja, sah wudunya. Ya, sah, itu sah wudunya. Ingat, awas ya, nggak enak itu karena belum terbiasa, karena belum tahu ilmu, membiasakan sesuatu yang keliru, belum membiasakan sesuatu yang benar. Jadi nggak usah dicopot, apalagi misalnya ada yang ngambil air, dibasah-basahin di sini, gitu ya. Nah itu nggak tepat ya. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Baik. Bahkan yang ketiga, ba di sini berfungsi at-tab'id min duni tahdid. Tab'id sebagian dan tidak dibatasi. Jadi kalaupun di sini ada masalah misalnya, yang penting Anda basuh sebagian kepala sudah sah wudunya. Anda ambil, misal di sini ya susah, basuh yang ini, basuh yang ini, basuh yang belakang, sepanjang masuk dalam bagian kepala di sini itu sudah sah wudunya. Di sini Nabi ajarkan pada sahabat, sahabat ajarkan pada tabi'in, tabi'in sampaikan pada ulama. Semua sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kaki sampai 2 mata kaki. Perhatikan cara membersihkannya. Ini kerjaan setan sering di sini. Ya, kerjaan setan membuat buru-buru sering di sini. Dan tidak sedikit yang diancam oleh Nabi sampai keluar ancaman Nabi. Kalau kamu masih begitu, bisa disiksa di neraka. Ya, tidak sedikit kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum, ya ada kebanyakan orang disiksa di neraka persoalan kotoran di jempol kakinya. Ya, ada persoalan di wudhunya. Dia nganggap ringan. Ya, nganggap ringan. Masalahnya kan kalau wudhunya nggak sempurna, sholatnya nggak benar kan? Ya, jadi turunannya banyak, sholatnya nggak benar, doanya nggak diterima, macam-macamnya, kesalahan banyak, amal soleh nggak ada. Kan jadi masalah kan? Baik, maka dari itu silakan perhatikan. Pertama, untuk membasuh kaki ini, kalau bisa Anda bagi pada 3 bagian. Pertama perhatikan sebentar ya, saya angkat sedikit sebentar. Jadi mulai yang pertama, Anda gunakan untuk menyelai-nyelai dulu sini. Ini contoh Nabi ya. Jelas ya? Sela-sela ini. Dan menggunakan yang kelingking ya. Sunahnya gunakan kelingking. Ustaz, kenapa nggak pakai jempol? Kegedean. Ya. Halo. Cukup kelingking aja. Ya. Ini maksudnya yang sewajarnya di sini ya. Anda ambil air, masukkan sini. Lihat. Bersihkan termasuk yang sela-sela di jempol ini. Kotoran-kotoran ini. Mau ketemu Allah masa kotor? Antum masuk ke ruangan aja, sepatu dibersihkan. Anda kalau ke Auckland, ke New Zealand itu, sepatu kotor nggak bisa masuk, Pak. Langsung bunyi, dikejar anjing lagi. Betul, langsung bunyi. Ada langsung sebelum Anda turun di video di pesawat itu sudah ditampilkan. Makanan, macam-macam, buah-buahan nggak boleh kecuali yang ada di situ aja. Kecuali Anda declare. Apalagi sepatu kotor nggak bisa masuk. Ke tempat manusia aja sepatu kotor nggak bisa masuk. Masa ketemu Allah kotor? Ya, jadi Anda bersihkan bagian pertama di sini. Kedua Anda ambil bagian belakang, Anda rapikan dulu sampai ke sini. Yang ketiga ambil air lagi, ratakan keseluruhannya. Ini insya Allah akan lebih baik itu. Ya, jelas sampai sini? Paham? Boleh saya turunkan? Ini airnya itu dibuang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, tarik ke tangan kanan di bawah sampai pergelangan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang di antara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru 1 kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru 1. Kemudian ini 2 ya. Kemudian baru 3. Jelas ya? Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. 1, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyaq,
Air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur, tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk, ini satu ya, jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Dan ini pada saat kumur-kumur, ini jari kita masukin ya di antara gusi. Dimasukin di antara gusi, dipastikan sudah. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin jari di antara gusi itu akan ditemukan ada seperti lendir di sini, itu yang biasa membuat bau, sehingga dikeluarkan. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf baca bahasa Pak ya. Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu. Dipastikan ini satu. Kemudian dua lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama. Batas minimal wudhunya gitu. Jadi tarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar ke atas. Ini baru satu. Kemudian sama dua, kemudian baru tiga. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar ini tarik lagi ke atas. Supaya memang ini jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, ya, ini diputar, dipastikan, dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air Pak ya. Ini sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi. Atau kalau dari sini diambil dari ini dipastikan semua kena ya. Dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini dipastikan putar, baru satu. Kemudian rambutnya. Ini saya 3 minggu lalu baru buntul lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya. Memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. Satu. Nah kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang. Ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ininya diputar. Gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada penyebutan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi sebenarnya pada saat mengusap kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke batang leher kemudian ditarik dan habis itu telapak kaki, dipastikan ya telapak kakinya, mohon maaf, ini minimal sekali harus di mata kaki minimal dan disunnahkan kita untuk mengusap. Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki minimal 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci tangannya 3 kali, sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ketika berkumur-kumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut
lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Kita lakukan itu 3 kali. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Dan batasan wajah terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajah itu dari sini ke sini, dan ini pendapat jumhur, itu dimulai dari daging yang menyembul di sini di telinga sampai kepada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping bagian depan, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di ubun-ubunnya dan dibiarkan ia mengalir ke bawah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Begini. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian belakangnya. Seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan al-udhunan minar ra's. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Jadi ini cara yang pertama, itu dari arah depan. Kita kemudian tarik ke mana? Ke tengkuk. Kemudian kita kembalikan lagi ke bawah, ke depan. Kemudian kita masukkan, lalu kita usap bagian luar telinga. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai', bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut, sehingga tidak merubah. Sebab kalau kita mulai dari depan seperti ini, kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan, itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, ya, dan mengusapnya hanya sekali saja. Yaitu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan contoh, diambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang.
Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, padahal hadisnya sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya seperti ini. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu boleh kita lakukan sekali-kali karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita akan mencuci kaki. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Dalam riwayat Abu Daud demikian, Rasulullah SAW menyela-nyelai dengan jari kelingking. Kemudian kita cuci sampai mata kaki. Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian sebelah kiri, kita lakukan itu 3 kali. Selesai sudah berwudu. Lalu kemudian setelah berwudu dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa lain. Ya, setelah wudu, yaitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah wudunya, maka akan distempel dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan setelah wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk. Masya Allah. Lalu kemudian disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan kedua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim, telah mempraktekkan wudhu Nabi yang disaksikan oleh para tabi'in secara gamblang. Dalam hadis tersebut disebutkan fa'akfa apa dulu bismillah, dan itu bukan rukun ya. Sebagai ulama belum mendapat rukun, syarat sah. Fa'akfa ala yadihi 3 marrat. Beliau menuangkan ke telapak tangan kanan atau kiri sebanyak 3 kali. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Dan ulama sepakat bahwa menyiram air ke telapak tangan sebelum memulai berwudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau ada yang berkata ada najis, ya berarti bersihkan najis dulu baru berwudu. Ya. Boleh berapa kali? Boleh. Nah. Banyak 3 kali, boleh 2, boleh 1. Kemudian wajah telah kita sebutkan 3 caranya. Ima dengan 1 telapak tangan, ya, atau kedua telapak tangan langsung, atau mengambil air dengan 1 telapak tangan, kemudian ketika mengusapkan wajah dengan kedua telapak tangan. 3-tiganya dilakukan oleh Nabi. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan lebih afdal mengambil air dengan 2 telapak tangan dan mengusapnya dengan 2 telapak tangan, karena akan lebih sempurna. Ya. Sekali. Tiga kali ya. Kemudian tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Telah kita bahas bahwa sampai ke siku bukan berarti harus dari sini ke siku, nggak boleh dari siku ke bawah. Yang rajih boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Selama semua yang dicucinya itu adalah sampai siku. 3 kali, 2 kali atau
sekali. Mana dulu, kanan dulu atau kiri dulu? Kalau dia mulai kiri dulu baru kanan, sah nggak wudunya? Sepakat ulama Islam, kata Imam Nawawi, sah. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih afdal. Nah. Dihitung sekali, ingat kata Imam Nawawi, bil isti'ab, apabila seluruh anggota wudu bagian anggota wudu tersebut telah basah. Tapi kalau sebagiannya di sini sekali, ambil sekali lagi untuk di sini. Ini dihitungnya masih sekali. Bukan dengan niat sekali dua kali itu, tetapi dengan isti'ab, dengan telah menyentuh atau membasahi seluruh bagian anggota wudu tersebut. Nah, kemudian kirinya boleh dengan kanan atau dia masukkan begini ya. Nah. Boleh juga begini ya. Nah, ada syubhat di tengah-tengah masyarakat kita, kok tangannya dimasukkan ke gayung? Bisa jadikan tangan najis, kotor. Kita jawab, agama ikut dalil, Nabi memasukkan, para sahabat ketika mempraktek hukum zalimi memasukkan. Kedua, kalau beralasan ini najis, ya udah pasti pastikan dulu najis, baru oh kayaknya bisa jadi. Ilmu agama ilmu pasti, tidak boleh kayak wal aslu fi thiyabi, hukum asal pada pakaian tempat adalah kesucian, tidak boleh divonis najis kecuali memang sudah dipastikan adanya benda najis. Setelah itu baru kepala, ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Kemudian tadi disebutkan Nabi mengusapkan kedua daun telinganya bi sabbahataini zahirahuma bi ibhamaihi wa batinahuma bi sabbahataini. Dua daun telinga dengan dalamnya dengan dua jari telunjuk, luarnya dengan jempol. Ya, boleh juga dia tanpa mengambil air baru lagi, tapi afdalnya dia ngambil air baru setelah tangan, ambil air lagi untuk mengusap kepala. Ini kalau kepalanya tidak ada imamah. Kalau ada imamah, maka diusapkan imamah saja bersama daun telinga. Ya. Tapi yang ketiga, ujung kepala sedikit, kemudian baru imamah. Jelas ya? Taib. Tadi air setengah gayung ya, bukan satu gayung ya. Sekali. Dua kali, boleh dua, boleh satu, boleh tiga. Sekali, dua kali. Air setengah gayung, nggak sampai satu gayung. Bagaimana? Jelas? Niatnya masuk waktu bismillah. Bismillah itu udah masuk niat. Bismillah. Cuci tangan dulu, mana tahu ada najis, kotor segala macam. Bersih, dah. Habis itu masukkan air ke mulut, namanya madmadah. Masukkan air ke hidung, istinsar. Masukkan. Ada setan masuk ke dalam hidung waktu subuh tidur malam. Lalu kemudian nah. Dari mulai ni paku dua telinga ni, atas bawah. Aidiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Takhlil celah-celah. Tadlik, digosok. Ada bulu, mana tahu ada kulit ikan, mana tahu ada getah karet, mana tahu ada cat. Perhatikan, bersih. Amsahu biru'usikum, kepala. Mazhab Syafi'i sikit aja cukup.
Sikit aja cukup mazhab Syafi'i. Lain kepala, lain untuk telinga. Telinganya di celah-celah. Nih, masuk jari. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki nak, mazhab Maliki semua basahkan tangan, basah semua. Ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Sekali saja. Kalau mazhab Maliki. Dua-dua cara tu benar. Lalu kemudian kaki. Takhlil masuk celah-celah kaki. Ilal wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan badan, zahir, batin, hati. Ja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku orang-orang yang salih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Usahakan senantiasa dalam wudu.